Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sonhaji SAG MM. Video ini adalah penjabaran soal beserta jawaban tentang Marifatullah. A. Marifatullah. Yang pertama, Marifatullah merupakan konsep kaum sufi dan berbagai bidang keilmuan Islam di masing-masing disiplin ilmu untuk jawabannya adalah yang D. Mengenal Allah. Yang selanjutnya adalah soal nomor 2. Marifatullah merupakan konsep Ibnu Qayyim untuk mendekati Allah dengan jawabannya yaitu yang B. Mengetahui zat Allah, asmanya, dan sifatnya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Marifatullah didapatkan oleh ahli tasawuf melalui jawabannya adalah yang A. Pengetahuan hati sanubari dan kolbu. Pertanyaan yang keempat adalah Marifatullah adalah dasar pertama dari pilar agama. Jawabannya adalah yang A, yaitu rukun iman. Pertanyaan yang nomor 5, Marifatullah adalah Tuhan satu dengan perantaraan ucapan syahadat atau syahadah merupakan, jawabannya adalah yang A, pengetahuan awam. Selanjutnya adalah soal nomor 6, Marifatullah adalah Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari atau kolbu merupakan, jawabannya adalah yang C, pengetahuan sufi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7, menurut Al-Ghazali dengan ma'rifah ini dalam tasawuf halal bagi kaum syariat karena, jawabannya adalah yang C, sunni sesuai dengan pengetahuan sufi. Soal yang nomor 8, Marifatullah merupakan pandangan keilmuan Islam sufi tentang melihat Allah dari dekat. Dengan apakah mereka melihat Allah? Maka jawabannya adalah yang C, mata hati sanubari kolbu. Nomor 9, Marifatullah berarti seseorang sufi, arif bila melihat cermin dirinya, maka jawabannya adalah yang A, yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10, pengetahuan dalam arti ucapan syahadat dan akal tentang Tuhan disebut, jawabannya adalah yang A, pengetahuan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah yang B, urgensi dan ciri-ciri Marifatullah. Soal yang pertama, Marifatullah adalah konsep mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang sufi melalui, jawabannya adalah yang C, pengetahuan keimanan dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaan yang nomor 2, alat yang digunakan kaum sufi untuk Marifatullah adalah disebut, jawabannya adalah yang E, semuanya benar. A, B, C, dan D. Soal nomor 3, dalam Marifatullah adalah qalb, berfungsi untuk, jawabannya adalah yang D, melihat Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 4, dalam Marifatullah Tuhan dapat dilihat dengan, jawabannya adalah yang D, yaitu sir. Soal nomor 5, menggunakan ruh dalam konsep Marifatullah untuk, jawabannya adalah yang A, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang nomor 6, ciri Marifatullah adalah mengenal Tuhan satu dengan perantaraan logika akal, qalb, ruh, dan sir dianggap cukup bila telah mengenali, jawabannya adalah yang B, yaitu pengetahuan tasawuf. Pertanyaan nomor 7, sarana yang menghantarkan pada Marifatullah adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu akal sehat, para rasul, dan sifat, serta asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 8, tarekat atau tarikoh adalah juga disebut sebagai kelompok mazhab Muslim selain dari makna harfiah bahasa Arab berupa, jawabannya adalah D, metode. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9, tarikat atau tarikoh adalah juga disebut sebagai kelompok mazhab suatu paham dalam Islam yang mengorganisasikan, jawabannya adalah yang A, yaitu latihan berzikir menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya adalah soal nomor 10. Tarikat atau tarikoh dan tasawuf sering dinilai sebagai penyimpangan dalam syariah Islamiyah karena jawabannya adalah yang C. Tidak dipahaminya konsep marifatullah dalam hukum syariah. Yang selanjutnya adalah yang C. Marifatullah dan pendidikan akhlak. Pada soal yang nomor 1, tarikat atau tarikoh adalah jalan menuju marifatullah dengan cara-cara. Jawabannya yaitu yang D, melatih diri atau riyadah, zikir mengingat Allah dengan petunjuk mursyid. Soal yang nomor 2, jalan menuju marifatullah tidak akan sampai kecuali dengan. Jawabannya adalah yang D, yaitu melatih diri atau riyadah zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk mursyid. Soal yang nomor 3, maqamat dalam tasawuf adalah jalan yang harus dilalui seorang sufi berupa antara lain. Jawabannya adalah yang B, waro, zuhud, ma'rifat, cinta, dan taubat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah yang nomor 4, yang disebut tokoh tasawuf adalah. Jawabannya adalah yang C, Al-Qusairi, Al-Tusi, dan Al-Ghazali. Soal yang nomor 5, makom terpenting dalam menuju marifatullah adalah. Jawabannya adalah yang C, makom al-zuhud. Soal nomor 6, faham sufi lupa akan segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah. Jawabannya yang B, yaitu tobat yang sebenarnya. Pertanyaan nomor 7, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan termasuk tingkat makom ma'rifatullah. Jawabannya adalah yang B, yaitu dengan 2 cinta dari Robi'ah Al-Dawiyah. Adalah soal nomor 8. Ma'rifatullah dapat dikatakan sukses bila seseorang muslim. Jawabannya adalah yang B, mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan nomor 9. Ma'rifatullah merupakan konsep untuk menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buah hakikat hidup. Jawabannya adalah yang C, memiliki kekuatan menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10. Ahli tasawuf memandang keberhasilan hidup ada dalam ketenangan melalui. Jawabannya adalah yang C, tidak meminta rizki kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban hidup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.